Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai interaksi obat, khususnya interaksi obat dalam proses farmakokinetika. Saya, Eliza Puji Rahmi, akan memandu adik-adik mahasiswa dalam mempelajari interaksi obat farmakokinetika. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan kembali definisi interaksi obat fase farmakokinetika dan mampu memahami dan menjelaskan kembali mekanisme interaksi obat fase farmakokinetika, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Materi ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai interaksi pada fase absorpsi dan fase distribusi. Baru pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas interaksi pada fase metabolisme dan fase ekskresi. Baiklah, untuk bagian yang pertama, interaksi pada fase absorpsi dan distribusi. Farmakokinetika, baik itu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, telah kita bahas pada materi perkuliahan di semester sebelumnya. Baik itu di mata kuliah farmakokinetika, yang memang kita khusus mempelajari proses farmakokinetika, maupun pada mata kuliah farmakologi, di mana ada subtopik farmakokinetika di dalamnya. Saya berharap adik-adik bisa mereview kembali materi yang telah diberikan, sehingga nanti ketika kita berdiskusi mengenai interaksi pada fase farmakokinetika ini, akan memberikan gambaran dalam proses-prosesnya. Nah, ini adalah diagram dari proses kerja obat. Mulai dari obat diberikan sampai pada obat memberikan respon. Nah, kesemua proses ini kita pelajari dalam farmakologi. Nah, obat ketika diberikan, maka ia harus masuk ke sistem sirkulasi terlebih dahulu. Jadi, pertama-tama obat itu harus masuk ke sirkulasi sistemik terlebih dahulu. Baru dengan demikian, maka obat bisa menuju ke tapak kerjanya. Di mana di tapak kerjanya itulah terdapat reseptor. Sehingga ketika obat mencapai tapak kerjanya, maka ia bisa berinteraksi dengan reseptornya. Interaksi obat dan reseptor inilah yang akan memberikan respon farmakologi. Jadi ini adalah step-step kerja obat itu hingga ia bisa memberikan respon. Nah, dari semua proses ini, mulai dari obat diberikan hingga obat mencapai tapak kerja, itu dinamakan dengan proses farmakokinetika. Dan dari obat mulai sampai di tapak kerjanya, kemudian berikatan dengan reseptor hingga memberikan respon, itu dinamakan dengan farmakodinamika. Nah, jadi apapun hal-hal yang mempengaruhi proses ini, maka akan mempengaruhi farmakokinetika dan farmakodinamika. Termasuklah hal-hal yang berinteraksi dalam proses-proses ini, maka inilah yang dinamakan dengan interaksi farmakokinetika. Jadi, jika terjadi interaksi dalam proses-proses ini, maka dinamakan dengan interaksi farmakokinetika. Kita tahu sebelumnya bahwa proses farmakokinetika itu ada 4 proses.
Yang pertama adalah absorpsi, kemudian ada distribusi, kemudian ada metabolisme, dan yang terakhir adalah ekskresi. Jadi interaksi yang terjadi pada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi inilah yang dinamakan interaksi farmakokinetika. Jadi, apa itu interaksi farmakokinetika? Interaksi dalam proses absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, sehingga adanya interaksi ini dapat meningkatkan maupun menurunkan kadar obat di dalam plasma. Dan kita tahu bahwa kalau kadar obat di dalam plasma menurun atau meningkat, maka akan mempengaruhi jumlah obat yang sampai pada tapak kerjanya. Sehingga tentu akan mempengaruhi respon dari obat tersebut. Bisa jadi dia toksik ataupun bisa jadi dia subterapi, sehingga bisa terjadi kegagalan farmakoterapi. Nah, interaksi farmakokinetika pada setiap prosesnya itu dibagi menjadi ada interaksi dalam proses absorpsi, interaksi dalam proses distribusi, interaksi dalam proses metabolisme, dan interaksi dalam proses ekskresi. Nah, kita akan bahas satu persatu, di mana pada pertemuan kali ini kita akan fokus di dua bagian ini, dan ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah resume dari proses farmakokinetika obat. Jadi ini adalah prosesnya, ATME, dan apa saja yang bisa mempengaruhi dari setiap proses ini. Dalam proses absorpsi, maka ada motilitas dari gastrointestinal, pH, metabolisme lintas pertama, dan aliran darah. Nah, ini akan mempengaruhi proses absorpsi. Kemudian pada proses distribusi ada ikatan obat dan protein. Kemudian proses metabolisme, di mana dalam proses metabolisme ini enzim pemetabolisme ini berperan sangat penting. Sehingga ada induksi ataupun inhibisi dari enzim ini akan mempengaruhi proses metabolisme. Demikian juga dengan ekskresi. Ekskresi, maka pH dan pKa-nya akan mempengaruhi proses ekskresi. Nah, kita lihat yang pertama adalah interaksi pada proses absorpsi. Kita tahu bahwa obat harus mencapai ke sirkulasi sistemik dulu, baru itu step pertama dalam proses kerja obat. Maka absorpsi ini tujuannya adalah itu, untuk memindahkan obat tadi ke kompartemen sentral. Jadi ada proses absorpsi. Nah, proses absorpsi ini bisa dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor dari obatnya, mulai dari farmasetika obat, bentuk sediaannya, fisikokimia obat seperti pH, berat molekul, dan lain sebagainya. Dan yang utama juga adalah rute pemberian obat, apakah ekstravaskular, intravaskular. Nah, kemudian ada faktor internal dari pasien itu, di mana tempat terjadinya absorpsi, luas permukaannya, vaskularisasinya, pH dari tempat terabsorpsinya obat tersebut. Nah, faktor-faktor ini akan mempengaruhi proses absorpsi, sehingga jika terjadi perubahan dalam faktor ini, maka akan mempengaruhi proses absorpsi. Nah, ini adalah ilustrasi terjadinya interaksi pada proses absorpsi. Nah, normalnya, misalkan ada obat A yang diberikan pada pasien X, normalnya maka dia akan memberikan respon. Jadi normalnya, simpelnya, obat A diberikan pada pasien maka akan memberikan respon. Terjadinya absorpsi maka akan terjadi respon. Nah, jika obat A ini diberikan dengan substansi lain, di mana substansi lain ini bisa berupa nutrien ataupun obat lain. Nutrien ini misalkan makanan, ya, bisa jadi herbal, jamu-jamuan yang kita minum bersamaan dengan obat A, maka bisa terjadi interaksi dalam proses pemberiannya. Dan ini akan mengganggu absorpsinya. Bisa jadi proses absorpsinya itu
jadi cepat. Sehingga kadar obat di dalam plasma itu akan cepat meningkat. Karena absorpsinya cepat, sehingga kadar obat di dalam plasma itu akan cepat meningkat. Nah, demikian juga kalau misalkan interaksi obat dengan substansi lain ini menyebabkan terhambatnya absorpsi, sehingga absorpsi menjadi lambat dan kadar obat di dalam plasma menjadi lebih rendah. Nah, kadar obat meningkat ataupun kadar obat menurun, maka akan menyebabkan perubahan dalam jumlah obat yang mencapai pada tapak kerjanya. Dan ini akan berpengaruh pada respon. Nah, jika obat tadi terabsorpsi dengan cepat sehingga kadarnya cepat meningkat, maka bisa jadi dia menguntungkan, jadi merugikan. Menguntungkan itu efek obat bisa cepat terlihat. Jadi absorpsinya cepat, maka efek obat bisa cepat terlihat. Tapi bisa jadi merugikan karena obat di dalam plasma meningkat. Jadi kadar obat tinggi, sehingga bisa terjadi toksik. Nah, untung atau rugi dari proses ini, salah satunya tergantung pada tingkat keamanan dari obat tersebut. Jadi indeks terapi obat tersebut, apakah indeks terapinya sempit ataupun lebar. Kalau indeks terapinya besar atau lebar, maka tentu tidak terlalu mempengaruhi toksisitas dari obat itu. Artinya peningkatan jumlah kadar obat di dalam plasmanya tidak memberikan efek toksik karena masih dalam rentang indeks terapi yang aman. Jadi lebih menguntungkan. Jadi efeknya cepat terlihat, tapi tidak sampai toksik. Nah, akan menjadi merugikan jika hal ini terjadi pada obat dengan indeks terapi yang sempit. Jadi kalau indeks terapi yang sempit, peningkatan kadar obat di dalam plasma sedikit saja akan memberikan efek yang merugikan. Nah, makanya perlu pemantauan, perlu analisa interaksi pada obat-obat yang terutama pada obat-obat dengan indeks terapi yang sempit. Nah, kalau absorpsinya lambat, maka kadar obat di dalam darah itu rendah, maka ini cenderung banyak merugikan karena kadar obat di dalam plasma rendah, sehingga efeknya tidak tampak karena tidak mencapai jumlah yang pas untuk memberikan efek terapi, sehingga bisa jadi terjadi kegagalan farmakoterapi. Nah, ini adalah beberapa contoh dari obat-obat yang berinteraksi pada proses farmakokinetika. Ada siklosporin. Nah, ini siklosporin ini adalah imunosupresan jika berinteraksi dengan orlistat yang merupakan penghambat enzim pemecah lemak lipase, maka dia akan menghambat absorpsi dari lemak dan juga akan menghambat absorpsi dari siklosporin karena siklosporin ini bersifat lipofilik, sehingga dia akan menghambat siklosporin. Berikutnya, mekanisme berikutnya adalah mekanisme interaksi obat yang bisa terjadi, diantaranya adalah perubahan pada gastrointestinal, kemudian ada absorpsi, kelat, dan mekanisme pembentukan kompleks lainnya, kemudian ada perubahan pada motilitas gastrointestinal, induksi inhibisi protein transporter obat, dan malabsorpsi karena obat. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah perubahan pada pH gastrointestinal. Kita tahu bahwa absorpsi obat yang terjadi dalam gastrointestinal itu dalam bentuk obat dalam bentuk tidak terionisasi dan larut lemak.
Artinya obat harus tidak terionisasi dan larut lemak baru bisa terjadi absorpsi di gastrointestinal. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, ini kalian harus mereview lagi materi kita sebelumnya di mata kuliah farmakokinetika maupun farmakologi. Nah, sehingga absorpsi ini tergantung pada pKa obat, kelarutannya dalam lemak, pH dari saluran cerna, dan parameter-parameter lainnya yang mempengaruhi absorpsi. Bagaimana pKa obat, pH, dan kelarutan dalam lemak ini mempengaruhi proses absorpsi? Review lagi materi kita pada mata kuliah farmakokinetika maupun pada mata kuliah farmakologi. Nah, misalkan konsepnya adalah jika cairan gastrointestinal bersifat alkalis, artinya bersifat basa, bisa jadi karena pemberian antasida atau H2 blocker atau penghambat pompa proton, maka obat yang bersifat asam akan meningkat kelarutannya. Sebaliknya, obat yang bersifat basa akan menurun kelarutannya. Ini tergantung atau terkait dengan tadi pKa, pH. Nah, itu yang mempengaruhi dari kelarutan obat. Contohnya adalah obat A, misalkan antacid, di mana pemberian antasida akan menyebabkan cairan gastrointestinal bersifat alkalis atau basa. Sehingga kalau pemberian antasida yang bisa membasahkan cairan gastrointestinal diberikan bersamaan dengan obat yang bersifat asam seperti aspirin, maka kelarutan dari aspirin akan meningkat. Karena tadi kalau pH saluran cernanya basah, maka obat yang bersifat asam kelarutannya akan meningkat. Sehingga absorpsinya tentu akan meningkat. Karena kelarutannya dalam lemak akan meningkat, sehingga absorpsi akan meningkat. Begitu sebaliknya. Ya. Nah, mekanisme berikutnya adalah adanya adsorpsi, kelat, dan mekanisme pembentukan kompleks lainnya. Interaksi ini adalah interaksi langsung. Artinya interaksi yang langsung terjadi ketika obat A bertemu dengan obat B. Interaksi ini adalah interaksi fisika atau kimia antar obat di dalam lumen saluran cerna sebelum absorpsi, sehingga dapat mengganggu proses absorpsi ini. Nah, umumnya efeknya adalah menurunkan absorpsi dari obat tersebut, sehingga nanti akan mempengaruhi kadar obat di dalam plasma. Ya. Nah, karena ini interaksi langsung, maka dapat kita atasi dengan mengatur jarak pemberian. Jadi jangan diberikan bersamaan. Bisa diberikan jarak 3 jam misalkan antara obat A dan obat B. Jadi nanti tidak terjadi interaksinya. Ya. Contohnya itu adalah yang paling umum kita kenal itu adalah tetrasiklin. Di mana tetrasiklin ini merupakan chelating agent. Chelating agent yang umum kita kenal. Sehingga kalau diberikan bersamaan dengan kation polivalen seperti kalsium, magnesium, aluminium, zat besi, di mana logam-logam ini biasanya banyak terdapat pada produk-produk susu, misalkan ya. Nah, jika diberikan bersamaan, maka akan membentuk kompleks kelat. Ya, membentuk kompleks kelat sehingga dia akan mengganggu proses penyerapan tetrasiklin. Ya, absorpsinya menurun sehingga kadarnya di dalam darah menurun sehingga bisa terjadi kegagalan farmakoterapi. Demikian juga dengan digoxin jika diberikan bersamaan dengan karbon adsorben, maka akan mempengaruhi absorpsi dari digoxin. Nah, ini adalah kurva yang memberikan gambaran bagaimana tetrasiklin, absorpsi dari tetrasiklin itu turun sebagai akibat dari pemberiannya bersamaan dengan kation polivalen. Nah, ini adalah kurva yang normal, di mana tetrasiklin diberikan secara tunggal, dan ini adalah kurva di mana tetrasiklin diberikan bersamaan dengan kation polivalen. Nah, serum konsentrasi tetrasiklin akan menurun secara signifikan dibandingkan dengan yang normal. Nah, sebagai gambaran, ini adalah
pembentukan kelat dari tetrasiklin. Misalkan tetrasiklin ini adalah struktur tetrasiklin diberikan bersamaan dengan logam-logam seperti kalsium, magnesium, dan zat besi, maka bisa terjadi kelat. Ini dia akan membentuk kompleks dan ini akan mempengaruhi proses absorpsinya. Mekanisme interaksi berikutnya adalah perubahan pada motilitas gastrointestinal, dan ini terkait pada waktu pengosongan lambung dan transit usus. Jadi, kebanyakan obat yang ada di pasaran ini absorpsinya banyak terjadi di usus, ya, banyak terjadi di usus. Nah, jadi semakin cepat obat sampai di usus, artinya waktu pengosongan lambungnya cepat. Jadi kalau waktu pengosongan lambungnya cepat, maka obat akan cepat menuju ke usus. Kalau cepat menuju ke usus, maka absorpsinya akan semakin cepat pula, sehingga kadar obat di dalam darah akan cepat naik. Demikian sebaliknya. Nah, jika obat tersebut memperpendek waktu transit usus, artinya waktu transit usus itu artinya obat berada di dalam usus. Waktu di mana obat berada di dalam usus. Kalau obat tersebut memperpendek waktu transit usus, artinya sebentar aja obat itu berada di usus, maka tentu dia akan mengurangi jumlah obat yang terabsorpsi. Karena obatnya cuma sebentar ada di usus, jadi absorpsinya pun akan sedikit dibandingkan dengan obat yang lama di usus. Ya, demikian sebaliknya. Jadi ada faktor waktu pengosongan lambung dan ada faktor waktu transit usus. Kalau waktu pengosongan lambung artinya obat itu cepat sampai ke usus. Kalau waktu transit usus itu artinya berapa lama obat itu berada di usus. Nah, contohnya adalah metoclopramid. Misalkan metoclopramid ini dia memperpendek pengosongan lambung. Metoclopramid ini memperpendek pengosongan lambung. Sehingga kalau dia memperpendek pengosongan lambung, maka jika diberikan bersamaan dengan parastamol atau diazepam atau propanolol, maka tentu diazepam atau propanolol ini akan semakin cepat terabsorpsi. Sehingga kadarnya di dalam darah akan cepat meningkat. Nah, kalau metoclopramid ini diberikan bersama digoxin, di mana metoclopramid ini juga memperpendek waktu transit usus. Sehingga kalau waktu transit ususnya pendek, maka dia obat B berada di usus itu semakin singkat, maka tentu absorpsinya akan menurun, bioavailabilitasnya akan turun. Nah, mekanisme selanjutnya adalah induksi ataupun inhibisi dari protein transporter obat. Kita tahu bahwa transport molekul obat itu tidak hanya terjadi secara difusi pasif, tapi bisa juga terjadi secara aktif ataupun difusi terfasilitasi. Di mana di sini kita perlu transporter, protein transporter. Contoh yang paling umum protein transporter misalkan P-glycoprotein. Nah, P-glycoprotein ini dia adalah inhibitor transporter efflux dari PAM, efflux PAM. Jadi, P-glycoprotein ini adalah transporter efflux PAM. Jadi dia yang akan mengatur obat yang mana obat yang bisa masuk ke sirkulasi sistemik, mana yang dia tolak gitu ya. Dia tolak, nggak boleh masuk. Nah, adanya P-glycoprotein ini akan mengatur berapa banyak jumlah obat yang masuk ke sistem sirkulasi. Nah, kalau diberikan inhibitor P-glycoprotein, misalkan ketoconazole. Nah, ketoconazole ini inhibitor dari P-glycoprotein. Artinya, glikoprotein tidak bisa lagi bekerja dengan baik. Artinya dia nggak bisa lagi memilah-milah mana yang bisa masuk, mana yang nggak masuk. Sehingga kalau kita berikan digoxin misalkan, di mana digoxin ini merupakan substrat dari P-glycoprotein, sehingga nanti dia nggak bisa nolak lagi glikoprotein untuk masuk. Jadi banyak sekali glikoprotein yang akan masuk ke sistem sirkulasi, sehingga nanti kadarnya bisa meningkat sampai sebesar 60-80%. Dan kita tahu digoxin kan indeks terapinya juga tidak lebar, cenderung sempit, sehingga nanti bisa menyebabkan toksisitas. Nah, mekanisme interaksi absorpsi yang terakhir adalah malabsorpsi.
malabsorpsi karena obat, bukan karena penyakit, karena obat. Jadi ada beberapa obat yang bisa menyebabkan malabsorpsi, di mana sindrom malabsorpsi ini gejalanya, simptomnya mirip dengan celiac disease. Artinya dia obat atau substrat itu tidak terabsorpsi di dalam saluran cerna. Nah, jadinya kalau misalkan nih neomycin, di mana neomycin ini bisa menyebabkan sindrom malabsorpsi, diberikan bersama digoxin maka atau methotrexate, maka bisa menghambat proses absorpsinya, mengganggu proses absorpsinya. Nah, yang kedua adalah interaksi pada proses distribusi. Interaksi pada proses distribusi ada mekanisme yang terjadi bisa berupa interaksi ikatan obat dan protein. Kita tahu adalah ikatan obat dan protein ini sangat penting dalam proses distribusi. Kemudian ada induksi atau inhibusi protein transporter obat. Ini sama dengan yang tadi dijelaskan karena protein transporter obat itu diperlukan dalam proses penyerapan obat ke sirkulasi. Jadi apapun yang mempengaruhi protein transporter ini akan mempengaruhi absorpsi dan proses distribusi. Nah, kita lihat interaksi ikatan obat dan protein. Distribusi terjadi karena pergeseran ikatan protein plasma. Ya, itu yang pertama kita ingat. Kemudian kita tahu bahwa obat akan memberikan respon jika dia berada dalam bentuk bebas. Jadi dia tidak terikat dengan protein plasma. Maka barulah ketika dia dalam bentuk bebas, maka dia memberikan efek farmakologi. Nah, interaksi pada proses distribusi ini akan bermakna klinis jika obat tersebut memiliki ikatan dengan protein plasma sebesar lebih dari 85%. Kemudian volume distribusinya kecil, dan memiliki batas keamanan yang sempit. Kemudian obat presipitan berikatan dengan albumin pada binding site yang sama dengan obat indeks, serta kadarnya cukup tinggi untuk menempati dan menjenuhkan binding site-nya. Artinya ada inhibisi kompetitif di sini. Contohnya adalah fenilbutazon dan warfarin. Kita tahu bahwa warfarin itu terikat dengan protein sebesar 99%. Artinya, jika ada 100 molekul warfarin, maka 99-nya itu terikat dengan protein. Hanya satu yang bebas. Jadi satu inilah yang akan memberikan efek. Yang akan memberikan efek farmakologis. Nah, jika warfarin diberikan bersama dengan fenilbutazon, di mana fenilbutazon ini mampu menggeser warfarin, sehingga nanti kalau dia menggeser warfarin dari ikatannya dengan protein, tentu akan semakin banyak warfarin yang bebas. Kalau warfarin yang bebasnya makin banyak, maka efek farmakologinya bisa menjadi lebih tinggi. Dan ini bisa jadi menyebabkan toksisitas. Nah, jadi kompetisi inilah yang mempengaruhi interaksi obat pada proses distribusi. Jadi tergantung pada kadar dan afinitas obatnya. Jadi kalau afinitas obat B lebih tinggi, maka obat B mampu menggeser obat A dari ikatannya dengan protein. Contohnya tadi warfarin dan fenilbutazon tadi ya. Nah, demikian pembahasan kita mengenai interaksi farmakokinetika pada proses absorpsi dan distribusi. Saya berharap kalian bisa mengambil ilmu yang kita sharing pada kali ini, dan nanti di kelas kita akan bahas lebih jauh dan kita akan berdiskusi mengenai interaksi pada absorpsi dan distribusi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas mengenai interaksi pada proses metabolisme dan ekskresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.